kembali lagi di channel YouTube kita Yamaha Sumbar. Nah, di video kali ini kita berada di segmen yang spesial nih bro sis, yaitu segmen mitos dan fakta. Jadi ya bro sis, banyak sekali informasi-informasi di internet yang berseliweran mengenai sepeda motor. Nah, informasi-informasi ini ada yang benar, ada juga yang nggak benar. Nah, di sini kita bakal jelasin ke bro sis mitos dan fakta seputar sepeda motor. Nah, semuanya ini udah aku rangkum di sini beberapa pertanyaan mengenai sepeda motor. Nah, yang pertama itu ada pernyataan mengenai memanaskan motor itu harus lama. Semakin lama, semakin bagus. Nah, itu jawabannya adalah mitos ya bro sis. Nah, pasti bro sis banyak sekali kan dengar sebelum berangkat menggunakan sepeda motor, motornya itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ini ada benernya ya bro sis kalau bro sis menggunakan sepeda motor yang dari karburator. Nah, mesin karburator ini cara kerjanya sedikit berbeda dengan motor injeksi. Mesin karburator itu memang dianjurkan untuk dipanaskan karena saat mesin dingin campuran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar belum sempurna, jadi suhu ruangan mesin itu masih dingin bro sis. Jadi ketika bro sis membawa motor maka akan berasa berebet atau bahkan pincang di jalan. Untuk mesin karburator harus dipanaskan dulu agar performanya maksimal ketika digunakan. Nah, memanaskan motornya ini nggak juga harus lama bro sis, jadi sekitar 5 menitan, nggak perlu sampai bro sis geber-geber juga ya motornya. Berbeda dengan motor injeksi bro sis, motor-motor injeksi kan udah banyak ya di zaman sekarang seperti Villano, NMAX. Nah, untuk mesin injeksi ini bro sis nggak perlu memanaskan motor sampai 5 menit, cukup 1 atau 2 menit aja bro sis udah bisa bawa motornya. Ya, sembari bro sis pakai helm, jaket, bro sis bisa langsung pergi bawa motor tanpa harus digeber-geber atau dipanasin terlalu lama sampai 10 menit lebih. Jadi, memanaskan motor semakin lama semakin bagus itu adalah mitos ya bro sis. Pernyataan kedua di bro sis, mitos atau fakta, upsize ban bikin boros BBM. Nah, mitos atau fakta? Nah, kali ini adalah fakta bro sis. Jadi bro sis, penggunaan ukuran ban yang lebih besar dari standarnya itu bisa mempengaruhi bobot pada motor. Semakin berat beban pada motor, maka akan mempengaruhi konsumsi BBM pada motor. Contohnya nih bro sis, ketika bro sis memiliki ban motor depannya itu ukurannya 80/90, bro sis ganti atau upsize menjadi 100, itu bebannya jadi berat banget ya bro sis. Karena ban yang lebih besar itu memiliki rolling resistance yang lebih tinggi sehingga membutuhkan lebih banyak energi untuk berputar bro sis. Nah, tentunya bro sis, ban yang terlalu besar juga membutuhkan tenaga yang lebih besar pula bro sis. Contohnya ini ketika bro sis mau melakukan akselerasi di awal seperti menarik tuas gas, itu motor bro sis itu akan terasa lebih berat bro sis. Ketika terasa lebih berat itu motor juga akan mengeluarkan tenaga yang lebih besar pula. Nah, tenaga yang besar itu didapatkan dari konsumsi bahan bakar tersebut bro sis. Nah, disarankan ya bro sis kalau bro sis mau upsize motornya itu misalnya ban depannya 80/90, bro sis upsize-nya menjadi 90/80. Upsize-nya itu 1 step atau 2 step dari ukuran standar. Nah, itu masih aman bro sis. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga nih bro sis, yaitu mitos atau fakta campurin Pertalite dan Pertamax bisa bikin motor rusak. Nah, jawabannya adalah mitos bro sis. Lah, kok mitos kak? Bukannya ini memang berbahaya ya? Karena kan Pertalite dan Pertamax itu beda, dari harganya aja udah beda. Bukannya bisa bikin motor rusak? Nah, jadi jawabannya itu seperti ini bro sis. Ternyata bro sis mencampurkan bahan bakar seperti Pertamax dan Pertalite di dalam satu tangki motor itu boleh bro sis. Hal ini dikutip dari pernyataan Indra Pratama yang merupakan komersial retail fuel marketing dari Pertamina yang menyatakan bahwa ketika bro sis mencampurkan Pertamax, Pertalite atau yang premium di dalam satu tangki itu sah-sah aja bro sis. Tapi bro sis, kegiatan itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, di sini aku jelasin secara singkat aja supaya bro sis lebih mudah memahaminya. Jadi Pertalite, Pertamax itu sama-sama memiliki senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa ini yang membedakannya adalah jumlahnya bro sis. Jumlah hidrokarbon pada Pertamax dan Pertalite itu beda. Nah, semakin banyak hidrokarbon pada bahan bakar, maka akan semakin banyak pula
RON atau Rich Octane Number pada bahan bakar tersebut. Nah, nilai RON inilah yang membedakan antara Pertalite dan Pertamax. Gampangnya gini deh, brosis beli susu murni, terus brosis campur dengan air putih. Nah, pasti rasanya hambar dong. Nah, begitu juga dengan bensin ini nih brosis. Ketika brosis campur Pertamax Premium, brosis campur dengan Pertalite, tentu hanya akan menurunkan kualitas hidrokarbonnya atau nilai RON-nya menurun brosis. Oke brosis, kita lanjut ke mitos dan fakta yang terakhir. Nah, jadi ini pernyataannya brosis. Terlalu banyak pakai aksesoris gantungan kunci pada motor itu bisa merusak rumah kuncinya. Nah, ini lucu banget ya brosis, tapi jawabannya adalah fakta. Lah, apa hubungannya kak aksesoris pada kunci motor? Kok bisa merusak rumah kuncinya? Ya bisa aja dong brosis kalau brosis menggunakan aksesoris yang seperti ini. Atau malah seperti ini, ya bakal rusak dong rumah kuncinya. Nah, logikanya itu seperti ini brosis. Ketika brosis memiliki kunci motor dengan aksesoris yang berlebihan atau berat, terus brosis masukkan ke rumah kuncinya, itu otomatis akan membuat kunci motor brosis akan tertarik ke bawah dan akan membuat rumah kunci brosis itu akan longgar. Makanya brosis, ketika brosis berkendara itu bisa jadi aja nih brosis secara perlahan motor brosis itu akan longgar dan kuncinya itu bisa lepas tuh brosis, bahaya banget. Nah, nggak cuman aksesoris yang berat atau berlebihan tersebut yang bisa membuat rumah kunci menjadi longgar. Beberapa pengguna NMAX banyak menggunakan gantungan kunci tersebut sebagai tempat letak barangnya. Seperti ini nih brosis. Nah, itu bahaya banget brosis, jangan dicontoh ya, karena itu benar-benar bisa merusak rumah kuncinya. Nah, brosis sudah paham kan? Makanya tuh brosis, walaupun terlihat sepele, tapi akibatnya lumayan parah brosis. Nah, gimana brosis? Brosis jadi tahu kan yang mana yang mitos dan mana yang fakta? Atau brosis sebelumnya udah tahu yang mana mitos dan mana yang fakta? Oke brosis, kita udah selesai mereview pernyataan-pernyataan yang mana yang mitos dan mana yang fakta. Nah, kalau brosis masih ada pertanyaan mengenai Kak, ini benar nggak? Kak, ini salah nggak? Brosis bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bakalan review di konten mitos dan fakta. Nah, sekian video kita hari ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya brosis. Oke, see you next video. Bye-bye.